Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah bisa melakukan jalan sore, bukan jalan sore lagi, ini jalan siang ya. Karena tadi pagi ada keperluan tidak bisa melakukan aktivitas jalan pagi, dan sore ini nanti jam 5 akan ada keperluan ya. Jadi pokoknya tiada hari tanpa jalan kaki. Nah, pada podcast kali ini yang akan kita bahas yaitu satu ulasan tentang 9 alasan jalan kaki adalah cara olahraga terbaik untuk kesehatan kita ya. Jadi tulis pembahasan ini berdasarkan apa yang ditulis oleh Alinda Hardiantoro ya, dan Inten Esti Pratiwi. Jalan kaki adalah olahraga paling sederhana dan minim cedera yang bisa dilakukan oleh semua kalangan usia ya. Jadi apakah anak-anak, remaja ya, pemuda, dewasa, bahkan juga lansia ya. Selain murah dan mudah ya, banyak penelitian membuktikan ya bahwa jalan kaki ini sangat baik untuk tubuh kita. Salah satunya adalah menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 silam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jalan kaki termasuk latihan aerobik yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Berjalan kaki secara teratur memiliki semua manfaat standar, dari latihan aerobik seperti perbaikan jantung dan sistem peredaran darah, ya, kontrol glukosa darah yang baik, normalisasi tekanan darah, serta mengurangi kecemasan dan depresi. Jadi sangat lengkap ya, ada jantung, ada gula darah, ada depresi ya. Jadi baik kesehatan fisik bahkan juga mental gitu ya. Lantas apa saja sih alasan yang kemudian kita mencoba memberikan poin khusus terhadap olahraga jalan kaki ini ya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwa jalan kaki ini mampu memompa jantung. Jalan kaki adalah salah satu jenis latihan kardiovaskuler. Saat Anda jalan kaki, jantung akan terpompa sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh. Reaksi itu bermanfaat untuk memperkuat jantung, meningkatkan efisiensi dalam memompa darah, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung hingga stroke. Kemudian alasan yang kedua, kenapa jalan kaki merupakan olahraga terbaik saat ini? Karena jalan kaki mampu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jalan kaki secara rutin mampu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga mampu membakar kalori sepanjang hari. Meski tidak secepat olahraga lari, jalan kaki secara rutin juga membantu menurunkan berat badan sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, banyak kalori yang dibakar saat jalan kaki, tetapi jika dilakukan dengan konsisten, dengan kontinu, dengan rutin, maka aktivitas ini menciptakan defisit kalori, penurunan berat badan, dan manajemen berat badan yang baik. Kemudian alasan yang ketiga ya, dari 9 alasan kenapa jalan kaki menjadi cara olahraga yang terbaik saat ini, karena jalan kaki akan menyehatkan tulang. Tidak hanya jantung, tidak hanya metabolisme tubuh, tetapi jalan kaki juga berkenaan dengan menyehatkan tulang. Jalan kaki termasuk ke dalam aktivitas olahraga dengan intensitas ringan sehingga berdampak rendah pada persendian. Menariknya, jalan kaki secara rutin dapat membantu mencegah permasalahan persendian dan nyeri sendi. Aktivitas satu ini juga mampu meningkatkan kepadatan tulang,
mengurangi risiko osteoporosis dan juga patah tulang ya. Ya, jadi karena ringan tadi ya. Kemudian yang keempat ya, alasan keempat mengapa jalan kaki ini menjadi olahraga terbaik, sebagaimana disampaikan dari satu penelitian tadi, karena jalan kaki mampu mengatasi masalah pencernaan. Manfaat jalan kaki lainnya adalah membantu mengatasi masalah pencernaan ya. Gerakan yang dilakukan saat kita berjalan akan mendorong pergerakan makanan secara teratur di saluran pencernaan. Hal ini membantu mengatasi sembelit dan masalah pencernaan lainnya. Gerakan jalan kaki yang konstan dan berirama juga mampu mengurangi gejala gangguan pencernaan dan kembung. Nah, saya kira ini manfaat ini sangat dirasakan, terutama kalau kita bisa melakukan jalan kaki walaupun hanya 10-15 menit sehabis makan, sebagaimana sudah kita sampaikan. Kemudian yang kelima, ya, alasan kelima kenapa jalan kaki ini menjadi olahraga terbaik saat ini yang bisa kita lakukan, karena jalan kaki akan meningkatkan kapasitas paru-paru. Alasan jalan kaki termasuk ke dalam olahraga terbaik untuk tubuh adalah manfaatnya yang berdampak pada organ paru-paru. Rutin jalan kaki meningkatkan kapasitas paru-paru sehingga fungsi pernapasan menjadi lebih optimal. Nafas yang lebih dalam saat jalan kaki memperkuat otot pernapasan dan meningkatkan efisiensi pertukaran oksigen di paru-paru. Hal ini bermanfaat khususnya bagi individu dengan kondisi pernapasan atau penyakit pernapasan seperti asma ya. Kemudian alasan yang keenam ya, jalan kaki juga mampu untuk mengurangi stres ya. Jalan kaki di luar ruangan atau outdoor memiliki dampak yang nyata terhadap kesehatan mental seseorang. Saat kita berjalan kaki di luar ruangan, maka tubuh akan melepas endorfin, yakni penguat suasana hati. Dengan begitu, kita akan merasakan suasana hati yang lebih baik. Sifat berjalan yang meditatif dan berirama juga bertindak sebagai bentuk latihan meningkatkan perhatian, meningkatkan relaksasi, dan juga mengurangi gejala kecemasan serta depresi. Ya, jadi jalan kaki sangat bermanfaat juga untuk mengurangi kita mengalami stres. Kemudian yang ketujuh, ya, dari 9 alasan kenapa jalan kaki menjadi olahraga yang terbaik adalah menjaga kualitas tidur. Hari-hari ini banyak orang yang kesulitan untuk tidur dengan kualitas yang baik, dan tidur dengan kualitas yang baik ini akan berpengaruh pada kebugaran tubuh ya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan agar orang dewasa memiliki tidur yang berkualitas selama 7 jam per hari. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tidur adalah menciptakan kelelahan secara alami yang diperoleh dengan jalan kaki secara konsisten. Jadi kelelahan jalan kaki ini kan kelelahan yang jauh lebih alami ya, bukan yang karena kerja keras ya. Kemudian alasan yang ke-8 ya, dari 9 alasan mengapa jalan kaki menjadi olahraga terbaik adalah mampu mengatur gula darah. Jalan kaki sangat dianjurkan ya untuk mengendalikan gula darah kita, bahkan juga bisa menjadi salah satu terapi dari saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sudah mengalami atau penderita gula darah. Kebiasaan satu ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin, memungkinkan sel merespon insulin dengan lebih baik dan memfasilitasi penyerapan glukosa dari aliran darah. Manfaat tersebut menjadikan jalan kaki sebagai aktivitas terbaik bagi penderita diabetes. Jadi tidak ada olahraga yang terbaik bagi penderita diabetes adalah jalan kaki. Ya. Jadi baik untuk kita yang masih dalam kondisi normal maupun yang diabetes, jalan kaki merupakan salah satu aktivitas fisik dan yang recommended, yang direkomendasikan. Dilansir dari The Best Life, jalan kaki untuk mengatur gula darah sebaiknya dilakukan pada 60-90 menit setelah makan. Durasi jalan kaki cukup dilakukan selama
ya sekitar 30 menit gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, jalan kaki menjadi olahraga terbaik karena mampu memperbaiki postur tubuh. Jalan kaki juga bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh dan memperkuat otot inti. Saat kita jalan kaki, tubuh akan mempertahankan postur tegak untuk melatih otot perut dan punggung. Dengan begitu, jalan kaki akan berkontribusi terhadap kekuatan inti tubuh sehingga mempertahankan postur tubuh yang baik. Ya, jadi dalam hal ini dengan jalan kaki kita akan mungkin terhindar dari berjalan secara bungkuk atau tubuh menjadi miring. Jadi itulah kelebihan dari jalan kaki. Sebuah meta. Kemudian berapa sih kita ya kebutuhan jalan kaki per hari gitu ya. Sebuah meta analisis baru yang diterbitkan oleh Journal of American College of Cardiology pada Oktober 2003 menunjukkan bahwa jalan kaki sebanyak 2.600 langkah mampu menyehatkan tubuh gitu ya. Nah, ada beberapa pedoman yang bisa kita lakukan secara sederhana ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Profesor di Radboud University Medical Center di Belanda ya, yang mengatakan bahwa jalan kaki sehat adalah 10.000 langkah per hari. Mereka menganalisis 12 penelitian sebelumnya terkait jalan kaki yang sehat per hari. Hasilnya, manfaat jalan kaki menjaga tubuh tetap sehat adalah 2.600 langkah per hari. Jadi kalau kita lihat perinciannya adalah sebagai berikut ya. 2.517 langkah per hari mampu menurunkan 8% risiko kematian karena penyakit apapun. 2.735 langkah per hari dikaitkan dengan penurunan 11% risiko penyakit kardiovaskuler. 8.763 langkah per hari mampu menurunkan risiko kematian akibat semua penyebab sebesar 60%. Dan 7.126 langkah per hari dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskuler sebesar 51%. Nah, sementara CDC merekomendasikan supaya orang dewasa melakukan aktivitas fisik dengan intensitas ringan selama 150 menit dalam seminggu yang bisa dibagi ke dalam beberapa sesi. Jadi 150 menit kalau kita bagi 5 adalah 30 menit ya. Jadi seminggu itu setidak-tidaknya gitu ya, kita bisa melakukan jalan kaki minimal 5 hari dengan durasi 30 menit ya. Jadi saya kira lebih sering kita jalan kaki itu lebih bagus dibanding kita katakanlah kemudian ya 150 menit kita lakukan sehari saja cukup gitu ya. 150 menit berarti kan berapa? 2,5 jam ya. 60 ya 2,5 jam gitu ya. Saya kira satu menjadi sangat berat dan kemanfaatannya akan jauh lebih baik kalau kita bagi ya. Kalau kita bagi 3 ya berarti 50 menit, kalau kita bagi 5 menjadi 30 menit ya. Barangkali alternatifnya yang paling mungkin adalah seminggu 3 kali minimal selama 50 menit per kali jalan kaki, atau kita lakukan kalau kita memang waktunya bisa adalah 5 kali dalam seminggu minimal 30 menit ya. Tentu saja dengan kita tambah itu juga akan lebih bagus. Yang penting sebenarnya adalah menjaga rutinitas gitu ya. Demikian 9 alasan mengapa jalan kaki menjadi olahraga terbaik terutama bagi kita-kita ini yang sudah di usia di atas 50 tahun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.